terhadap Gus Baha ikut pengajian Muhyiddin Jogja ini di Pleret Naruan, Jogja, bagaimana Ustaz? Kalau saya memperhatikan beliau mungkin bukan hanya sekali ini, tapi dari beberapa waktu nonton di YouTube, nonton di beberapa media sosial, saya pikir beliau punya angle lain ya dalam membahas satu permasalahan dan cukup unik, dan bisa membesarkan hati orang-orang yang masih mungkin belum bisa terlalu dekat ya, belum bisa terlalu taat dengan Allah. Dan saya pikir ini sangat penting karena pendekatan kultur, pendekatan budaya di Indonesia itu saya pikir mendahului yang lain. Dan Gus Baha memberikan itu bagi kita. Alhamdulillah ketika datang ke sini untuk pertama kalinya, saya bersyukur bisa hadir karena tidak ada yang mengalahkan daripada live show. Terima kasih atas testimoninya. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Makanya Allah terbilang waku lulina siapa husna, dengan siapapun yang baik. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalem jannah apa nasobun apa kangelan eta abun si kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesep kepayahan minata abi saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalem jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macem-macem. Semen kelon ambek widadari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sowan pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya cemplungno jurang, paham ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal kuwi tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat iku yo ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam utawa neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yukta. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wamatu wahum kufar. Sebagian ayat apa wamatu wahum kufar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waku lulina siapa husna dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah kowe dibaca wong Islam ya males. Lah ki meneng ae itu sembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa di diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh enggak boleh kumul luhur, bisa saja suul
khotimah. Kita punya cerita banyak, misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim. Itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas. Orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau, dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur. Apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina wae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang kiai bangga, wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau. Biar gue iling-ilingan di. Enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh. Keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, "Enggak, Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang sampean." Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sampean. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari piro? 70. Piro, Mas? Oke rencana piro, Mas? Piro? Kan 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga syukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Saya nak ngundang aku ora ono beda kelas sembrono gitu. Dataku ora ono ning kelas wargamu ora ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat ya. Kata Salman Al Farisi, indakhaltul jannah fa ana karim wa indakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja ndak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga, fa'ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka, fa'ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi. Gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalem dari gue kursi ning dhuwur, santri neng ngisor guayane kok wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing ngrasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah ya sudahlah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang ge maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu iskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu.
istri saya tuh eskal, janggal. Karena janggal kan adat Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kang-kang. Orang yang paling harus ngel anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap ngel lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng tuh biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lupa kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh. Nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turu digugah ya santai wae. Ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi. Lah itu kan ada ukurannya. Tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh, jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga, keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Di santri terus dia ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah ra sopan. Wah, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Lah bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anak ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nampi anaknya rantuk. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi hak-haknya sebagai seorang anak, numpaki Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak pasrano cah dalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Bareng anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan.
Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulya, masya Allah, buka mobil ya ora tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia juga sebenarnya rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti madhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan ndak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya, nggak usah. Nanti takutnya nggak ada di situ, malah mari yang ngenes kulo. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda apa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya tidak kumolu. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya nabi yang nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ono muni ngono gak usah urip ning Indonesia, kok ono urip ning Budi. Oh Islam Indonesia gak mutu kayak ada di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ono wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dekne ra trimo. Goblok cobaan. Angel ngadepi wong iku angel. Lah terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa. Suwe ngaji-ngaji wae turu-turu, suwe mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul ajais. Agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong.